Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya ibu-ibu pada siang hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bertemu lagi di kajian Majelis Taklim Tasdikul Quran dari Rumah Meraih Sakinah bersama Teh Inayati Asriah. Dalam tema kali ini, pilar rumah tangga Samara, mempererat ikatan cinta. Gimana kabarnya Teh Ina? Alhamdulillah rabbil alamin. Teh Ajeng, apa kabar juga? Alhamdulillah. Ya, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan ya Teh. Ya. Nah, alhamdulillah sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu dan teteh-teteh solihah yang telah istiqomah mengikuti kajian di Majelis Taklim Tasdikul Quran ini. Semoga majelis kita senantiasa diberikan keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita langsung saja ke materi dengan tema tadi ya, pilar rumah tangga Samara, mempererat ikatan cinta. Kepada Teh Ina saya persilahkan. Terima kasih Teh Ajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa berupa kesehatan, karena kesehatan itu ternyata mahal ya. Kalau kita lihat orang yang sakit gak bisa apa-apa. Terus ada juga kemarin teman saya yang dulu sekolah satu periode ternyata wafat juga karena COVID kemarin banget ya. Itu luar biasa, berarti benar-benar kita yang saat ini bisa hadir di majelis taklim ini sangat diberikan kenikmatan yang luar biasa, yang patut, yang wajib kita syukuri. Dan itu semua adalah karena kehendak Allah, karena karunia Allah, karena kuasa Allah. Jika tidak, kita tidak bisa apa-apa ya. Alhamdulillah juga salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang waktu itu ya pada zamannya, sehingga kita sampai saat ini yang jauh berada di zamannya yang tidak bertemu dengan Rasulullah dapat menikmati hasil perjuangan beliau, sehingga kita masih tetap dalam lindungan Allah dan dalam jalan melalui risalahnya yang beliau bawa. Alhamdulillah benar-benar kita masih diberikan kenikmatan itu, kenikmatan iman dan Islam itu ya luar biasa. Kalau kita telaah lagi, kalau tidak ada itu apa jadinya hidup kita ini ya, akan tersesat. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang memang setia dari awal ya mengikuti pembahasan tentang rumah tangga. Saya bukan ahli dalam rumah tangga, tapi kita bahas ya seperti menguliti rumah tangga sendiri. Seperti apa kalau kita bercermin pada rumah tangga Rasulullah, sungguh sangat jauh. Tapi kita bisa lah setidaknya ketika tahu harus melakukan apa, kita dapat melakukan apa yang Rasulullah contohkan di dalam rumah tangga beliau. Terima kasih juga Teh Ajeng. Kali ini Teh Ajeng ada di samping saya, biasanya Teh Dini. Ya Teh Dini lagi halangan ya, karena lagi diuji sakit juga. Ternyata sakit gigi juga menyiksa ya. Selain menyiksa nggak ada yang nengok. Kalau sakit gigi jarang ada yang nengok ya. Iya. Beda dengan sakit-sakit yang lainnya. Terima kasih sahabat-sahabat muslimah
Saat ini tadi udah dibacakan, judulnya adalah Mempererat Ikatan Cinta. Kalau minggu lalu, pekan lalu ngebahas salah satu pilar rumah tangga sakinah mawaddah warohmah itu adalah tentang nafkah. Lalu ini kita bahas lagi satu pilar, karena dalam rumah tangga bisa jadi pilarnya banyak, biar rumahnya berdiri dengan kokoh. Nah, ini untuk mempererat ikatan cinta. Kenapa ada mempereratnya? Itu ada tujuannya dengan judul itu ya. Berarti ikatan cintanya sudah ada. Berarti tinggal pemeliharaannya ya. Jadi ikatan cintanya sudah ada, bagaimana kita cara memelihara dan mempererat. Kadang kan katanya kalau baru 1 tahun sampai 5 tahun pasti masih ada cekcok-cekcok. Tapi tidak semua harus begitu, gitu kan. Kadang pernyataan seperti itu bisa menjerumuskan juga, karena orang-orang mengatakan usia rumah tangga 1 sampai 5 tahun itu masih dunia cekcok-cekcok gitu kan. Jadi ketika tidak cekcok, asal tidak sempurna gitu. Padahal kan tidak juga harus seperti itu. Emang menjamin setelah 6 tahun tidak ada kecekcokan-cekcokan gitu kan? Tidak juga. Tapi apapun itu berarti hubungannya memang tujuan menikah itu kan sakinah, mawaddah, warohmah. Di dalamnya itu ada ketenangan, ada ketentraman ya. Nah, harus gimana ini biar dapat ketenangan, keharmonisan dalam rumah tangga. Nih salah satu pilarnya adalah kita bahas, kita kuliti bagaimana sesungguhnya ikatan cinta yang saat ini telah ada di rumah tangga kita. Kita bisa mengukur dan kiat-kiatnya seperti apa untuk mempereratnya. Baik, yang pertama dan yang paling utama adalah memperbaiki hubungan dengan Allah. Jadi ketika ikatan cinta kita dengan pasangan kita ingin baik, maka yang paling utama harus kita lakukan pertama kali adalah memperbaiki hubungan dengan Allah. Ketika kita memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita. Ketika kita memperbaiki rahasia kita, yaitu rahasia itu sesegala hal yang memang yang hanya diketahui oleh pasangan dan oleh Allah, maka Allah akan memperbaiki luarannya gitu ya. Ketika luarannya kita misalkan yang tampak di umum, nah itu akan Allah perbaiki karena kita udah memperbaiki sisi rahasia kita dengan pasangan. Lalu dikatakan juga, barang siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan mengurus atau mengatur hubungannya dengan sesama manusia. Nah, hubungan kita kan di dunia ini selain dengan pasangan, dengan anak, dengan mertua, dengan jamaah komunitas kita, dengan komunitas di lingkungan kerja kita, kalau yang kuliah di tempat kuliahnya, kalau yang di pasar dengan hubungan dengan sesama orang-orang pasar gitu, dengan siapapun yang memiliki label manusia. Nah, nanti Allah akan memperbaiki hubungan dengan sesama. Lalu ada juga keterangan, barang siapa yang memerhatikan perkara akhiratnya, maka Allah yang akan mengatur, mengurus urusan dunianya. Nah itu, jadi misalkan apa nih yang paling utama untuk masalah akhirat kita adalah sholat ya. Ketika kita memperbaiki sholat kita, maka Allah nanti akan memperbaiki urusan dunia kita. Bagaimana kita memperbaiki sholat? Bisa diawali dengan memperbaiki wudhu kita. Terus aja ya. Dan tidak selesai-selesai, memang seperti itu, kita nanti evaluasi. Nah, salah satu untuk yang utama untuk memperbaiki ikatan cinta. Mungkin heboh ya sekarang ikatan cinta tuh sinetronnya, sampai saya ini kenapa kok rame, penasaran tuh. Oh ternyata sinetronnya luar biasa. Nah, kita bahas masalah ikatan cinta ini bukan ikatan cinta yang itu, tapi ikatan cinta yang memang harus kita pelihara dengan pasangan kita. Nah, itu satu, memperbaiki hubungan dengan Allah. Pasti sahabat-sahabat tahu sendirilah sejauh mana hubungan kita sama Allah. Maka kita akan tahu bagaimana cara memperbaikinya, bagian mana yang harus diperbaiki. Nah, itu. Kedua, itu adalah kerjasama untuk meraih akhirat. Ini kerjasamanya dengan pasangan bentuknya ta'awun. Ta'awun ini saling tolong-menolong,
Tapi untuk apa? Untuk akhirat kita. Nah ini katanya hadisnya begini. Kalau ingat nggak, ada hadis yang kalau misalkan suaminya bangun pada malam hari lalu sholat, maka terus membangunkan istrinya dengan memerciki wajahnya itu kan. Nah itu hadisnya hadis seperti itu. Itu bentuk kerjasama yang luar biasa antara suami dan istri untuk meraih akhiratnya. Nah, kerjasama. Jadi kerjasamanya nggak hanya dalam bisnis aja, nggak hanya dalam hal lain aja, mengurus anak aja, tapi dalam hal itu pun harus ada kerjasama. Itu salah satu cara untuk menciptakan, mempererat ikatan cintanya. Jadi ini sama-sama posisinya. Ketika suami bangun, istri masih tidur, bangunin dengan memercik. Kalau nggak bangun-bangun, diginiin, nggak bangun ya, perciki katanya. Jangan disiram. Ketika istri bangun pun demikian gitu, bangunin suaminya. Lalu bagaimana, katanya ada keterangan lagi, suami istri yang bangun pada malam hari lalu sholat 2 rakaat, maka keduanya dicatat termasuk golongan laki-laki dan perempuan yang ahli zikir. Ahli zikir karena kan kalau bangun nonton film beda, ya bangunnya bangun sholat walaupun hanya 2 rakaat katanya. Kayaknya simpel ya, sholat 2 rakaat ya, itu bisa kita lakukan. Yang ketiga nih, bagaimana caranya adalah yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada umumnya adalah satu, yang ini yang ketiganya, saling memberi hadiah. Kayaknya gampang ya, antara suami dan istri memberi hadiah kayaknya gampang kalau memberi hadiah, tapi jangan salah, karena ada yang misalkan berpikiran memberikan itu kan kewajiban suami. Jadi kadang istri ada kewajiban suami atau istri juga nggak punya uang, bagaimana nih cara memberikan hadiah kepada suami, bagaimana, pasti suami tahu kalau saya memberikan sesuatu nggak surprise lagi. Itu mah bisa dilakukan apa ya, dengan cara yang beragam ya. Jadi kata hadisnya ini ada, tahadu tahabu, maka saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencinta. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi bukan sekadar apa ya, sekadar ini tips gitu, bukan. Tapi ini benar-benar ada hadisnya. Tahadu tahabu. Jadi saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencinta. Utamanya ya jangan sampai sekarang kalah sama yang belum menikah ya. Kasih surprise, kasih hadiahnya luar biasa. Masa yang udah menikah tidak melakukan hal yang sama gitu dengan orang yang single yang saling memberi hadiah luar biasa ya. Jadi memang ini perlu kita biasakan, jangan jadi sesuatu yang aneh, tapi mungkin yang tidak biasa asal jadi geli ya gitu, apa-apaan sih gitu kan. Tapi kalau istri itu senang kok ya diberi hadiah. Nah itu. Keempat nih, yang keempatnya adalah mengkhususkan waktu bersama keluarga. Entah itu waktunya dengan suami istri, kadang perlu waktu juga berdua. Kalau misalkan anak udah banyak gitu kan, perlu itu waktu berdua. Jadi silahkan misalkan ketika anaknya banyak, kalau di luar negeri itu biasa kalau kita lihat film itu suka menyewa mahasiswa atau mahasiswi untuk mengasuh anaknya ya, di jam sih mereka ketika mereka butuh keluar. Nah kita pun misalkan kalau di rumahnya tidak ada siapa-siapa, kita bisa titipkan mungkin yang kita kenal, teman kita yang bisa dipercaya, titipkan sejenak, misalkan sejam 2 jam kita bisa keluar dulu. Atau tapi di kita kan tradisinya udah sama neneknya, nah kita bisa titipin ke neneknya, ke bibinya atau ke uaknya. Itu sesekali kita perlu melakukan itu. Bagaimana kalau yang sibuk? Nah, nanti pada zaman Nabi pun ada sahabat-sahabat yang memang sibuk gitu dengan waktu, dan Nabi pun memperingatkan untuk mengkhususkan waktu untuk keluarganya. Nah, yang kelima adalah menampakkan wajah ceria. Coba Teh Ajeng, wajah ceria Teh Ajeng seperti apa? Tapi kadang kita tuh kalau bangun tidur juga udah kadang si wajah ceria itu padahal nggak usah bayar ya, tapi kadang
senyum pun tidak gitu. Padahal yang sepele itu akan memberikan kebaikan gitu. Hadisnya itu ada di sini, riwayat Muslim. Nih, sedikit pun janganlah engkau menganggap remeh perbuatan baik. Nah, meskipun ketika berjumpa dengan saudaramu, engkau menampakkan wajah ceria. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ini dari Muslim juga untuk menguatkan. Jadi, menampakkan wajah yang ceria itu merupakan kebaikan juga, walaupun hal sepele gitu kan, apalagi kepada pasangan. Makanya ketika bangun, biasakan kalau ada kita ajaran untuk bangun itu membaca doa. Lalu apa? Membaca doa bangun, lalu membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Nah, dari surat Al-Imran. Terus ya, lalu ke kamar mandi, lalu biasa wudhu, kan sholat seperti itu, mempersiapkan untuk sholat, bahkan harus siwak dulu atau gosok gigi ya kalau kita maya. Nah, itu ritualnya seperti itu. Ketika kita bangun dengan udah menampakkan wajah ceria, itu adalah kebaikan. Jadi tidak ada yang sia-sia dari wajah senyum-senyum kita, wajah ceria kita. Tapi memang biasanya wajah ceria itu muncul dari hati yang ceria. Nah ya, kalau misalkan masalahnya mumet banyak, itu biasanya kelihatan. Tapi kita bisa melatih diri untuk berwajah ceria gitu. Coba aja nanti sama-sama ya. Apakah pas bangun tidur kita manyun? Itu ya. Jadi dimulai hari ini, coba nanti ketika bangun wajah ceria, ketika setelah bangun pun ceria juga. Nah, ini juga ternyata menampakkan wajah ceria, walaupun ini di sini tidak dijelaskan bahwa tidak punya masalah, tapi dengan ada masalah pun tetap wajahnya harus ceria. Nah, ini sebuah motivasi untuk kita berakhlak baik ya, berakhlak baik dari hal-hal yang kecil, karena bagi dalam Islam itu tidak ada yang tidak ada yang sia-sia untuk semua amal yang baik. Jadi walaupun hanya senyum ataupun menyingkirkan duri di jalan, itu pun bernilai ibadah. Nah itu. Nah, bagi seorang istri, bagi seorang suami, itu dua-duanya perlu melatih diri menampakkan wajah ceria. Nah, nanti coba aja ya, paling mungkin kalau kita nanti mau melakukan ini, pasti kagok dulu ya, kagok dulu. Biasanya gitu. Kalau nggak biasa, lalu melakukan hal yang baru, pasti akan kagok dulu. Tapi nggak apa-apa. Kalau untuk melakukan hal yang baik sih, kenapa enggak ya? Nah, itu menampakkan wajah ceria. Selanjutnya, memberikan penghormatan dengan hangat kepada pasangan. Memberikan penghormatan teh bukan kayak gini ya, emang tiang benderaan, enggak. Jadi salah satunya adalah pertama, memberikan panggilan yang indah kepada suami, kepada istri. Mungkin Teh Ajeng pernah dengar panggilan yang indah-indah kepada, misalnya suami ke istri apa misalnya? Panggilan sayangnya. Oh ya, Mimi. Mimi, Bibi, Bebek, Ya. sayang, apalagi Hani gitu kan. Itu bagus gitu. Tapi memang kalau tidak biasa, jadi lucu ya. Nah, nggak biasa jadi lucu. Ini karena panggilan ini penting. Dulu ya ada saudara ini, ke ayah ibunya itu manggil sama teteh. Karena apa? Mereka suami istri manggil suaminya AA, manggil istrinya teteh. Ketika didengar anaknya manggilnya sama AA teteh gitu kan. Sampai usia SMA baru berubah. Karena memang dianjurkan untuk mengubah panggilan anak ke orang tua. Nah, hal ini juga memang kudu dibedakan antara suami istri ketika saling memanggil kata panggilan sayang di depan anak, mungkin biasa memanggil ayah bunda gitu ya karena ada anak, tapi ketika berdua itu bisa panggilan sayang yang keluar gitu. Khawatirnya kalau anak masih kecil itu ngikutin, misalkan kalau suaminya manggil istrinya sayang, nanti anak yang kecil kan kadang nggak ngerti manggil sayang juga gitu kan. Nah itu seperti itu, jadi di situasi dan kondisinya. Karena Rasulullah pun kepada Aisyah apa panggilan? Humairah ya, wahai yang berpipi merah gitu kan, berpipi merah
merah keping-pingan gitu ya. Nah, itu salah satu cara untuk merawat rasa cinta itu memberikan penghormatan terhadap pasangan dengan memberikan panggilan-panggilan khusus gitu. Termasuk juga ketika Rasulullah itu akan sholat, maka Rasulullah mencium istrinya tanpa berwudu lagi, lalu Rasulullah sholat. Jadi ketika akan pergi sholat, Rasulullah mencium istrinya tanpa berwudu lagi, lalu Rasulullah sholat. Itu dicontohkan, tapi harus lihat situasi juga. Mungkin sekarang banyak tampak di pemandangan umum ya, betapa ditampilkannya, bagaimana rasa kasih sayang itu ditampakkan di depan umum, baik itu yang belum menikah, baik itu yang menikah. Makanya bagi seorang muslim itu harus melihat kondisi juga ketika di umum, mungkin kita harus menjaga walaupun kita suami istri gitu kan. Jadi silahkan disesuaikan tempatnya gitu. Ini khusus untuk suami istri pun, apalagi kalau yang bukan suami istri mah dilarang ya, menampakkan kasih sayangnya sekarang. Waduh, luar biasa, itu sangat itu tantangan bagi kita untuk generasi ke depan, bagaimana hal seperti itu bisa terjaga ya, anak-anak kita nanti terjaga dari hubungan yang tidak benar seperti itu. Lalu ketika istri bercerita, ketika suami bercerita, maka pasangannya itu harus mendengarkan dengan seksama gitu. Kan gak enak kalau kita cerita dicuekin, enak gak? Nah, itu juga ketika suaminya bercerita tentang tadi perjalanan ke kantor atau ada hal-hal yang penting, istrinya mendengarkan. Begitu juga ketika suaminya mungkin capek ya pulang dari kantor, tapi istri pengen cerita gitu ya, karena seharian mungkin ya nggak ada teman bicara, suaminya mendengarkan dengan seksama. Tapi juga harus lihat-lihat kalau suaminya capek, dikasih cerocosan sama istri, terus masalah, ceritanya adalah masalah, pasti bikin pusing. Memang harus melihat situasi dan kondisi juga. Bukannya makin erat ikatan cintanya, malah makin menjauh gitu ya, pasangan kita masih menjauh. Yang selanjutnya adalah memuji pasangan. Nah, ada sih yang memuji pasangan itu berlebihan. Kalau kita baca di ini ya, di media sosial ya, bagaimana terlihat sangat harmonis gitu sebuah sepasang suami istri gitu. Nah, memberikan pujian pun harus ada standarnya. Standarnya itu jangan sampai seseorang itu menjadi sombong atau malahan menjadi sesuatu yang lebay gitu ya. Lebay. Orang yang memberikan pujiannya terlalu lebay itu juga tidak baik, karena akan mengakibatkan seseorang itu bisa sombong atau malahan lupa gitu. Karena ini Abu Bakar As-Siddiq ketika dipuji, ia malah berdoa. Nah, kita pun nanti bisa meniru ya doanya Abu Bakar As-Siddiq ketika ia dipuji oleh orang lain. Ia hanya mengatakan begini, "Ya Allah, janganlah engkau hukum aku dengan apa yang mereka ucapkan." Kalau kita kan ketika dipuji, wah hidungnya aku, siapa lagi gitu, kayak gitu ya kalau kita. Padahal harusnya langsung segera istighfar dan hamdalah ya, karena segala puji bagi Allah. Ini doanya, "Ya Allah, janganlah engkau hukum aku dengan apa yang mereka ucapkan. Jangan jadikan dosa bagiku dengan pujian mereka. Jangan timbulkan sifat sombong. Jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka, dan ampunilah aku atas perbuatan-perbuatan dosa yang mereka tidak pahami." Kan orang nggak tahu ya, kita mungkin dipuji, kita bagus di hadapan orang, tapi mereka kan nggak tahu sebenarnya dosa kita apa gitu kan. Ketika Allah masih menutupi aib kita, orang tahu kita hebat gitu ya, seperti itu. Makanya pujiannya pun harus pujian yang biasa-biasa aja, pujian yang standar, yang batasnya jangan sampai membuat pasangan kita pun akhirnya sombong. Ya, harus pintar-pintar nih, harus pintar-pintar kita mengolah kata-katanya ya, pujian-pujian kita. Selanjutnya, bersama-sama melakukan tugas yang ringan. Karena Rasulullah pun membantu
tugas-tugas istrinya di rumahnya. Rasulullah menjahit pakaian, Rasulullah membetulkan sandal yang rusak. Itu kalau dulu digambarkannya terompah sandalnya itu ya, dari kulit, dari apa gitu kan. Terus melakukan tugas-tugas rumah juga Rasulullah. Ini hadisnya ada dari Imam Ahmad. Nah, tidak jarang juga suami membantu istrinya memasak. Bahkan mungkin suaminya yang lebih jago untuk memasak. Akhirnya suaminya yang bertugas memasak gitu kan, istrinya mencuci piring. Itu nggak masalah bagi kita ketika dua-duanya ridho, dan itu disepakati oleh keduanya. Tapi memang kadang jika orang lain, mungkin orang tua yang memiliki pemahaman bahwa semua pekerjaan rumah itu harus istri yang melakukan, dan istri harus melayani suami, bahkan sampai memberikan minum, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman. Ketika istrinya tidak melakukan itu, maka dianggap istrinya berdosa lah gitu ya, tidak layak jadi seorang istri. Tapi kembali lagi, ini kerjasama dalam rumah tangga itu dibolehkan, bahkan untuk urusan-urusan internal, domestik ya, itu dipersilakan. Tapi memang kembali lagi, ketika mungkin ada orang lain itu harus dijaga. Khawatirnya suami yang melakukan, ketika suami yang melakukan itu dianggap sebuah sebuah tindakan yang tidak tepat bagi orang lain. Jadi akhirnya kita pun harus lihat-lihat situasi. Selanjutnya, mengucapkan perkataan yang baik. Nah, ketika mengingatkan, ketika kadang kan kalau dimasakan, ketika masakannya nggak enak, ada yang pernah melakukan begini, ketika dimasakan mie instan, suaminya hanya bilang gini, sini sayang, katanya gitu. Ketika masakannya terlalu asin, karena mie yang dibikin itu terlalu asin. Udah lama kita nggak pernah bareng makan, yuk kita makan bareng. Ternyata istrinya mencoba terlalu asin, akhirnya istrinya meminta maaf. Suaminya tidak mengatakan, kamu gimana masak mie aja nggak becus, nggak begitu gitu kan. Tapi dengan gaya begitu, jadi istrinya tahu sendiri, oh ternyata keasinan nih gitu. Berarti istrinya tahu sendiri tanpa ada teguran dari suaminya. Nah, seperti itu mengucapkan perkataan yang baik. Pernah juga misalkan, kenapa kamu nggak pakai celak gitu kan. Ini mungkin rada lebay, tapi ini terjadi juga. Kenapa kamu nggak pakai celak, dari suami ke istrinya. Mungkin suaminya pengen istrinya pakai celak, tapi istrinya nggak menggunakan itu, tidak menuruti keinginan suaminya gitu kan. Lalu istrinya mengatakan, kalau aku pakai celak, aku akan mataku akan terganggu untuk melihat jelasnya wajahmu yang ganteng. Nah, gitu Kajeng ya. Nanti mungkin lebay ya. Tapi kalau misalnya itu membuat suaminya lebih suka, lebih senang daripada ocehan yang marah-marah ya lebih baik seperti itu gitu kan. Mungkin dengan gayanya masing-masing. Itu mengucapkan perkataan yang baik. Terus selanjutnya ada tadi ya, rekreasi berdua dengan masalah waktu ya. Itu pun bisa dilakukan. Memiliki rasa empati terhadap pasangan. Nah, itu kadang kita empati itu ke orang lain gitu ya. Orang lain seperti ini. Tapi kita lupa ke pasangan kita sendiri. Paling itu kita tumbuhkan, kita pancing-pancing lagi empati kita terhadap pasangan kita. Dan yang selanjutnya adalah saling terbuka. Nah, itu juga membantu saling terbuka, karena tidak sedikit masalah suami istri yang tidak terbuka, terbukanya malah ke yang lain. Itu lebih bahaya. Baik itu terbukanya masalah pendapatan, baik itu masalah yang lain, tapi memang ada hal-hal yang harus dibatasi informasinya, itu wajar-wajar saja. Tapi mungkin ada hal-hal yang harus diketahui bersama, maka terbuka saja kepada pasangan gitu kan, daripada nanti mencari ke tempat yang lain. Nah, itu mungkin sekilas 12 hal yang bisa membantu kita mempererat ikatan rumah tangga kita melalui cara-cara tadi yang 12. Mudah-mudahan ini menjadi satu pilar yang bisa membuat rumah tangga menjadi lebih kokoh. Baru 2 pilar ya.
pilar kemarin nafkah, sekarang mempererat ikatan cinta. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membantu sahabat-sahabat. Silahkan, misalkan, oh saya mau poin 1 dulu nih, atau saya mau poin kedua, ketiga, keempat, silahkan, bebas-bebas saja. Atau mungkin sekarang saya udah punya panggilan sayang, saya udah melakukan itu jauh-jauh hari gitu kan, itu mah udah biasa. Memang terus rasanya udah nggak istimewa lagi, menggunakan panggilan sayang tapi tetap marah-marah, kan ada juga seperti itu. Nah, kembali lagi mungkin itu ke yang utama, itu yang pertama, memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah, karena Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Ya, mungkin segitu dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan manfaat ya. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali ilmunya Teh Ina. Terima kasih banyak. Jadi itu ya, ibu-ibu, teteh-teteh, ternyata ada beberapa hal nih yang bisa mempererat ikatan cinta antara pasangan di dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Pasangan yang sah, ya? Pasangan yang sah, bukan yang abal-abal. Ilegal. Nah, tadi yang pertama kita bisa memperbaiki hubungan dengan Allah, kemudian yang kedua kerjasama dengan pasangan untuk tujuan akhirat, yang ketiga bisa saling memberi hadiah, yang keempat bisa mengkhususkan waktu bersama keluarga, kemudian senantiasa menampakkan wajah yang ceria, senantiasa memberikan penghormatan dengan hangat kepada pasangan, memuji pasangan, kemudian bersama-sama melakukan tugas-tugas yang ringan, dan mengucapkan perkataan yang baik. Bisa juga rekreasi berdua, memiliki rasa empati kepada pasangan, dan yang paling penting adalah saling terbuka di dalam hubungan. Nah, mungkin itu ibu-ibu, semoga ini ilmunya bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan rumah tangganya masing-masing. Kalau Ajeng belum ya? Belum berumah tangga. Insya Allah segera ya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, akan ada tayangan yang akan ditampilkan oleh admin. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, karuniakan kepada kami rizki yang berkah melimpah, agar kami bisa mewakafkan sebagian harta yang Engkau titipkan kepada kami. Berikan keikhlasan kepada kami yang sudah mewakafkan sebagian harta. Jadikan jalan terbangunnya rumah yang indah nanti di surganya Engkau, ya Allah. Ya Allah, masjid yang sudah terbangun semoga menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang mencari ilmu, yang bersujud, yang ruku, berkumpulnya orang-orang yang mendapatkan kasih sayang-Mu yang Engkau kumpulkan kelak di surga-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, kita langsung saja buka sesi diskusi ya, Teh. Ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana menyikapi suami yang rajin ibadah? Jadi suaminya itu rajin ibadah, suaminya rajin mencari nafkah, tapi dia hampir tidak punya waktu untuk keluarga dan anak-anaknya, Teh. Baik. Dari siapa itu? Dari Teh Restu. Baik, Teh Restu. Baik, Teh Restu. Jadi begini, pada zaman Nabi pun itu terjadi. Itu terjadi pada Abdullah bin Amr bin As gitu. Rasulullah mengingatkan Abdullah bin Amr bin As ketika ia sibuk dengan salat malam, sibuk dengan puasa, tapi lalai terhadap istrinya. Dan itu terjadi. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin As, katanya begini, puasalah dan berbukalah gitu. Tidak dilarang puasanya, tapi berbuka gitu kan. Enggak, jadi puasanya terus-terusan, harus berbuka. Puasalah dan berbukalah. Tidur dan bangunlah gitu kan. Jadi tidur terus juga nggak benar ya, tapi harus bangun melakukan aktivitas lain. Puasalah sebulan selama 3 hari gitu. Karena sesungguhnya kebaikan itu memiliki 10 kali lipat. Memiliki 10 kali lipat. Sesungguhnya engkau memiliki kewajiban terhadap istrimu, juga kepada tamumu, kepada istrimu, juga kepada tamumu. Berikanlah haknya setiap orang yang memiliki hak. Itu muttafaq alaih. Jadi di sini di hadis ini menjelaskan
menggambarkan juga bahwa perlunya ada hubungan yang terjalin antara pasangan suami dan istri. Karena istri pun punya hak itu gitu. Dan kepada tamu berarti ada interaksi juga dengan yang lain. Ibadah bagus, tapi kalau terus melulu itu menjadi tidak bagus ketika hubungan dengan sesama tidak terjalin dengan bagus. Dan itu Rasulullah mengingatkan kepada Amr bin As. Saum, misalnya, puasa itu makanya dianjurkan di sini puasanya 3 hari ayamul bid ya. Puasa 3 hari itu berarti tiap tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah ya, di bulan-bulan yang Hijriah itu ya. Jadi itu Rasulullah menganjurkannya seperti itu kepada Abdullah bin Amr bin As. Jadi kalaupun saat ini terjadi dan saya juga beberapa teman lah yang menceritakan seperti itu, ibadah suami saya bagus nih, nggak mungkin deh gitu, tapi kok ke istrinya cuek, bahkan terlantar, bahkan nafkahnya pun terabaikan. Dia serius bersujud, dia serius ibadah untuk dirinya sendiri, tapi dia lalai terhadap anak istrinya, bahkan tidak meninggalkan istri dan anaknya itu dalam kondisi ripuh gitu ya. Ripuh untuk kebutuhan sehari-harinya. Dan ternyata itu juga tidak benar gitu kan. Karena Islam itu seimbang. Bagaimana kehidupan dunia, bagaimana kehidupan akhiratnya. Tapi kehidupan dunianya ini akan menjadi kendaraan untuk menuju akhiratnya. Ya tadi, salah satu buktinya adalah Abdullah bin Amr bin As. Maka kita pun di sini sudah jelas harus melakukan apa ketika suami kita memang fokusnya hanya kepada satu hal itu. Mungkin diingatkan ya sama suaminya, sama istrinya, ketika istrinya memang masih bisa mengingatkan, kalau memang tidak bisa atau terhambat untuk memberikan peringatan kepada suaminya, mungkin bisa meminta bantuan kepada seseorang yang bisa dipercaya, yang kira-kira suaminya pun bisa mengikuti nasihat orang tersebut. Jadi nggak sembarangan juga ya. Curhatan kita bebas ceritain ke siapapun, karena tidak akan menjadi solusi gitu. Kadang kita memang harus pilih-pilih kepada siapa kita harus bercerita, kepada siapa kita harus meminta pertolongan untuk menyelesaikan permasalahan kita. Ya, seperti itu. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari chat dari Teh Yusi. Assalamualaikum Teh Inas. Saya mau bertanya, bagaimana menyikapi suami yang suka dengan hobinya karena setiap hari Minggu selalu berkumpul dengan komunitas hobinya? Saya suka cemburu Teh, mohon solusinya. Oh ya, ini tentang cemburu kita pernah bahas juga di 2 minggu yang lalu, di 3 minggu yang lalu ya. Tentang cemburu ini, bagaimana sih cemburu yang bermutu, cemburu yang dibolehkan gitu kan, seperti ini. Ya akhirnya ini memang terkena tadi untuk menyisakan waktu bersama dengan istri, dengan keluarga. Karena memang banyak katanya alasannya, entah itu bersepeda, entah itu komunitas mobil, entah itu komunitas mancing, entah itu komunitas apa, karena dalam satu pekan Senin sampai Jumat itu sibuk sang suami, lalu Sabtu Ahad itu fokus untuk hobinya sendiri gitu. Ya kembali lagi ini diingatkan, ini mungkin dalam hal ibadah ya, tapi ini diingatkan juga, sama juga ini mungkin bentuknya aja yang berbeda, ini hobi pribadi. Makanya kepada para suami mungkin boleh melakukan hobinya, tapi lihat-lihat kalau misalkan di Sabtu Ahad ada 2 hari untuk bisa kita melakukan apa yang kita lakukan di luar kebiasaan di kantor, maka kita bisa bagi, misalkan Sabtunya dengan komunitas, Minggunya dengan keluarga. Itu sebenarnya bisa diatur, kembali lagi kepada niat kitanya untuk melakukan ini, mau enggak gitu kan, membagi waktu kita dengan keluarga gitu, ketika memang tidak ada niat, memang ingin fokus pada hobinya, kesenangannya sendiri, ya tidak akan terwujud dengan seperti ini. Maka si istrinya juga harus sebenarnya mengajukan kepada suaminya, kalau memang mereka saling terbuka gitu, bahwa kami pun butuh waktumu untuk bersama-sama. Biasanya sih kalau memang biasa berbicara, biasa terbuka, itu bisa tersampaikan apa yang diinginkannya, atau
protes-protesnya itu tersampaikan. Tapi kalau memang hubungannya sudah sangat tidak ada celah untuk berkomunikasi dengan baik, ya akan susah gitu. Makanya memang komunikasinya juga harus diperbaiki dahulu gitu. Jadi kalau memang tidak bisa disampaikan dengan perkataan-perkataan dengan protes-protes kita, maka mungkin saatnya perlu meminta bantuan pada orang lain. Jika kita belum bisa menyampaikan apa yang kita rasakan kepada suami gitu kan, mungkin perlu bantuan orang lain untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati kita kepada suami. Tapi sebetulnya kembali lagi sama seperti tadi Abdullah bin Amr bin As, maka harus berbagi, harus sesuai hidup kita antara untuk dunia dan untuk akhirat. Di dunia ini ada untuk keluarga, ada untuk pekerjaan, ada untuk hobi, ada untuk masyarakat gitu kan. Nah itu harus memang seimbang gitu, terpenuhi haknya gitu. Walaupun mungkin hanya sejam 2 jam, tapi kualitasnya bagus gitu. Ya harus dilatih sih Teh ya, karena susah kalau sudah terbiasa hobi itu terjadi lama, bahkan mungkin terjadi sebelum nikah. Nah itu memang perlu ada kesadaran dari masing-masing. Kalau nggak ada niat, ya nggak ada kesadaran, nggak ada niat untuk mengubahnya menjadi di pertengahan gitu ya. Hobinya bisa masih jalan, tapi tidak boleh berlebihan gitu. Ya tidak akan jalan sebetulnya kayak gitu. Akhirnya kembali ke pasangan itu mau seperti apa nih ke depan. Nah seperti itu, bersama-sama sih. Jadi penting ya Teh quality time sama pasangan itu untuk tadi mempererat ikatan cinta walaupun hanya 2 jam, 3 jam gitu ya. Masa kita sama orang lain menghabiskan waktu berlama-lama, coba ya. Ridho nggak dapat, mungkin dapatlah kesenangan pribadi, tapi keluarga kita yang lain, anak istri terlantar. Itu walaupun mungkin pulangnya membawa oleh-oleh gitu, tapi kan beda gitu. Karena nggak hanya sekadar hadiah, tapi keberadaan pasangan kita, keberadaan anak-anak kita pun itu adalah hadiah yang tidak bisa diukur dengan apapun gitu ya. Itu pun hadiah yang terhebat gitu buat kita. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Teh Ayu. Assalamualaikum Teh, kalau suami selingkuh itu lebih baik bercerai atau berusaha ya Teh? Lebih baik bercerai atau berusaha untuk mempertahankan? Nah gitu ya. Jadi boleh istri meminta cerai kepada suami, itu boleh. Tapi ada tuh tahapan-tahapannya, nggak sedikit-sedikit cerai gitu kan. Ya sedikit-sedikit. Kita harus lihat juga. Ada suami yang kalau kita kan suaminya yang berdosa lah pada istrinya. Jadi yang melakukan maksiat gitu terhadap istrinya gitu. Ada istri juga yang maksiat juga terhadap suaminya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi boleh seorang istri mengajukan cerai, tapi alasannya apa? Dilihat alasannya dulu, itu kan selingkuh misalkan ya. Jika perselingkuhannya masih bisa diluruskan gitu kan, dan suaminya pun siap untuk mengubah kesalahannya menjadi kebaikan gitu, akhirnya setia gitu kan, dan istrinya memilih sabar, kata ayat, saya lupa ayatnya berapa, surat apa, tapi kalau memilih dia bersabar dalam posisi itu, dalam kondisi itu, maka itu lebih baik baginya, karena Allah akan memberikan pahalanya itu lebih menyediakan bagi orang-orang, bagi istri yang sabar itu bukan hanya hadiah rezeki biasa aja gitu di dunia, tapi rezeki di akhirat pun udah disiapkan tuh surga gitu buat kita. Seandainya kita akan memilih untuk bersabar, maka itu lebih utama daripada langsung cerai gitu kan. Tapi masalah cerai pun itu dibolehkan dengan syarat tahap-tahapan tertentu gitu yang harus dilalui. Dengan ujuk-ujuk gitu, cerai gitu, nggak mudah, nggak baik itu mengatakan cerai. Dikit-dikit bertengkar cerai, dikit-dikit bertengkar cerai, itu nggak baik juga. Kata-kata itu diucapkan sembarangan gitu. Makanya
apa yang dianjurkan adalah tadi memberikan ucapan-ucapan yang baik, pujian, memperlakukan istri pasangan yang baik gitu kan. Sekarang memang sangat musim ya pelakor-pelakor itu, jadi mengganggu rumah tangga orang. Tapi kembali lagi, mungkin ini pilar ini bisa kita lakukan biar terhindar dari yang kita takutkan itu ya terjadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian ada pertanyaan dari Teh Ilma. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya gimana caranya agar suami kita lebih perhatian atau romantis? Karena suami saya itu tipikal orang yang cuek. Terkadang saya suka iri dengan pasangan lain yang suka so sweet. Iya, emang tidak bisa kita itu memaksakan seseorang yang tidak romantis terus romantis. Itu berat gitu ya. Tidak bisa memaksakan, tapi kalau misalkan disampaikan saya pengen loh kayak orang-orang gitu kan, gimana apa romantisnya gitu terhadap istrinya, mendapat perlakuan seperti itu, disampaikan silahkan, tapi kita pun jangan menuntut suami kita seperti orang lain, karena pasti beda ya setiap pasangan. Mungkin dia dengan caranya, kita harus cari celah nih, suami saya itu nggak romantis, nggak ngasih bunga, bukan tipikalnya, ada orangnya cuek, tapi pasti ada sisi romantis dia dengan caranya dia sendiri. Mungkin sikapnya cuek, tapi sebetulnya itu sisi romantis gitu kan. Mungkin nggak pakai bunga, nggak pakai apalah ya, liburan di hotel, siapin apa gitu kan romantis. Tapi mungkin suami kita nggak seperti itu. Gaya romantisnya berbeda, tapi sebetulnya itu romantis dia. Misalkan apa ya yang dari orang-orang cuek itu biasanya ya kayak cuman dia beli apa gitu kan, taruh aja gitu kan, taruh aja di misal gini, beli perhiasan atau beli atau uang, mungkin dia uang taruh aja di dompet istrinya gitu ya. Misalnya dia ngasih ke istrinya untuk ngasih surprise, masukin aja uang di dompet istrinya nggak tahu, terus pas dibuka wah itu sisi romantis, bisa ditiru ya. Atau apalagi ya, mungkin cara dia yang cuek itu cuman memesankan makanan lewat aplikasi yang sudah, mungkin itu romantis bagi orang yang cuek mungkin ya. Itu bagi dia udah romantis, dan kita harus menyadari bahwa suami kita memang cuek, udah tahu. Tapi kalau misalkan menuntut untuk seperti orang lain, bahkan membelikan yang lebih-lebih gitu ya, jangan seperti itu gitu. Saya sih berharap karena udah tahu suaminya cuek, jadi tuntutan romantismenya disesuaikan, jangan disamakan seperti orang lain gitu kan, seperti itu. Karena yang sangat tahu pasangan seperti apa adalah ya pasangannya gitu ya, gitu. Ya baik, satu lagi pertanyaan dari Teh Sri. Assalamualaikum Teh. Mana tadi? Goyang-goyang Ke bawah. di scroll lagi. Nah, Assalamualaikum Teh. Saya terkadang suka memberikan hadiah untuk suami. Karena kita masih serumah sama mertua. Terkadang mertua saya suka ngomel karena nggak dikasih hadiah juga sama kita. Jadi apa yang harus kita lakukan selagi kita belum pindah dari rumah mertua? Ya, ini kasus mertua menantu ini ya memang nggak habis-habisnya, karena kalau misalkan anjuran sih baiknya suami istri, keluarga yang sudah berkeluarga itu tidak satu rumah dengan mertua atau dengan orang tua. Walaupun misalkan rumahnya satu, tapi bikin area-area privasi tersendiri. Misalkan, oke, ini rumahnya satu, dibagi dua deh, kasih partisi gitu kan, silahkan. Karena baiknya itu adalah tidak serumah gitu, tidak satu area gitu. Tapi jika orang tuanya dalam kondisi yang memang sudah sangat sepuh dan harus ada bantuan dari kita, yaitu baiknya seperti itu. Nah, ketika masalah memberikan hadiah, ingat bahwa suami kita, misalkan ini kan suka memberikan hadiah buat suami ya, nah bahwa suami kita itu masih memiliki kewajiban yang sama terhadap orang tuanya, terhadap istrinya gitu ya. Makanya kita pun harus sebagai posisi sebagai istri justru
apa ya, justru harus menjaga posisi itu gitu. Ketika kita memberikan kepada suami, maka kita ingat bahwa orang tua, berarti mertua ya, orang tua suami pun adalah tanggungan suami kita. Maka pasti akan terjadi kecemburuan seperti itu. Dan apa? Karena tidak akan rugi kalau kita memberikan sesuatu kepada mertua kita, kepada orang tua kita, karena mereka adalah, kalau di nafkah kemarin dibahas juga bahwa kewajiban kita ke atas, ke bawah, ke atas adalah orang tua, termasuk mertua. Itu juga kewajiban kita memberikan nafkah, karena mereka pun wajib bagi kita untuk memberikan nafkah, dan itu jadi nilai pahala bagi kita. Seandainya masih ada ada modal kita untuk memberikan hadiah, berikan aja hadiah yang sama, maksudnya sama-sama diberi gitu hadiahnya sesuai dengan kemampuan kita. Jika kita tahu bahwa mertua juga ingin mendapatkan hadiah, mungkin sebetulnya tidak ingin seperti hadiahnya sama, tapi mungkin perhatian ya. Kadang orang tua pengen perhatian sama gitu, dapat perhatian. Nah itu kadang kita suka nyangkanya segala pengen, padahal mungkin orang tua yang dibutuhkan adalah perhatiannya. Jadi hadiahnya apapun bisa jadi akan menyenangkan bagi mereka. Baik itu yang nilainya hanya 100.000 atau bahkan lebih murah dari itu, tapi intinya adalah perhatian kita kepada orang tua gitu. Jadi siap-siap saja kalau memang risiko dalam satu rumah itu ya seperti itu. Makanya baiknya, kalau banyak sih yang mengajarkan kepada kita juga, sebaiknya ada ruang privasi gitu antara satu keluarga dengan keluarga lain, walaupun mungkin di satu rumah yang sama gitu. Tapi karena ini kondisinya seperti itu, maka yang dilakukan adalah bisa melakukan hal yang sama gitu, dengan kita memberikan ke suami hadiah, berikan juga ke orang tua hadiah. Insya Allah tidak akan jadi sia-sia apa yang kita lakukan, insya Allah. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak Teh Ines atas ilmunya yang sangat luar biasa. Kita sama-sama belajar yang ngikutin ini biar dikit-dikit kokoh, pilar kita kokoh. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebelum kita tutup, saya informasikan donasi dari ibu-ibu dan teteh-teteh solihah kajian jamaah online untuk program dakwah ini telah kami salurkan untuk operasional dan pengembangan aplikasi Zoom. Dan silahkan bagi ibu-ibu dan teteh-teteh solihah yang ingin berinfak, ikut berkontribusi, bisa disalurkan ke rekening Bank Muamalat di 1010112329 atas nama Yayasan Tasdiqul Quran. Dan konfirmasi infak bisa via WhatsApp di 08213030121. Ya, alhamdulillah, kita tutup saja mungkin ya Teh kajian pada siang hari ini. Semoga banyak manfaatnya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun masih banyak kekurangan. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Mungkin kita tutup saja dengan membacakan istighfar, doa akhir majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.